Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mina Janilawati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PGPBL acara 8, acara 8 atau 9. Nah, untuk yang pertama, izinkan saya memberikan pengantar terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Android SDK, font awesome, button navigasi, alat, dan bahan. Nah, untuk yang pertama adalah Android SDK. Untuk Android SDK sendiri itu merupakan software development kit, adalah kumpulan alat, pustaka dokumentasi, dan contoh kode yang digunakan oleh pengembang untuk membuat aplikasi Android. Nah, SDK ini menyediakan semua yang dibutuhkan untuk membangun, menguji, dan mendistribusikan aplikasi di perangkat Android seperti itu. Nah, ini mencakup berbagai komponen yang bekerja sama untuk memungkinkan pengembang berinteraksi dengan sistem operasi Android dan perangkat keras yang mendukungnya. Nah, untuk Android SDK sendiri ini itu kan sebenarnya pada proyek sebelumnya kan sudah digunakan, akan tetapi pada proyek kali ini kita juga menambahkan beberapa SDK tambahan, yakni ada bagian CMake, CMake versi terbaru dan juga NDK versi 26.109.125. Itu jadi kita menginstal dua SDK lagi itu. Selanjutnya adalah Font Awesome. Font Awesome ini merupakan sebuah perpustakaan icon yang menyediakan banyak jenis icon untuk pengembang web atau aplikasi. Library ini sangat populer di kalangan developer karena dapat diaplikasikan dengan mudah dengan hanya perlu menginstal library-nya saja. Library ini berisikan berbagai macam icon, media sosial, tools, antarmuka pengguna, dan lain sebagainya. Nah, Font Awesome ini memberikan fitur kemudahan pengguna, skalabilitas dari ikonnya, fleksibel dan disesuaikan, kemudian integrasi dan tersedia dalam berbagai format. Jadi, Font Awesome ini untuk praktikum kali ini tuh digunakan untuk mengganti icon yang ada di bagian link. Jadi kan untuk acara sebelumnya kan linknya itu diberikan nama misal kita GitHub. Nah, di sampingnya itu kita link GitHub kita. Nah, untuk kali ini tuh merubah dari nama GitHub itu menjadi sebuah icon GitHub. Nah, icon itu didapatkan dari Font Awesome dengan cara install Font Awesome, import library-nya ke dalam project, lalu import iconnya ke dalam project. Nah, untuk iconnya sendiri seperti ini. Nah, untuk install Font Awesome-nya sendiri itu dengan cara buka website ini dengan how to install ini. Pertama install npm ini. Nah, setelah itu ini tidak perlu diinstal karena ini untuk iOS. Lalu selanjutnya adalah menambahkan atau menginstal beberapa style yakni Free Solid SVG, Branch, dan Regular ini diinstal semua di dalam terminal di VS Code. Nah, untuk explicit importnya atau import ke dalam projectnya itu digunakan pada baris ini. Ini ditambahkan ke dalam projectnya, ke dalam, nah bagian ini ditambahkan ke sini dan ditambahkan juga va envelope, va, va envelope, va LinkedIn, va GitHub, va Instagram dan lainnya itu tuh adalah pemanggilan aplikasi atau ikonnya yang ada di dalam Font Awesome. Sebenarnya ini bisa dijadikan satu juga kayak file envelope, koma, file LinkedIn, file itu dijadikan koma, tapi saya jadikan seperti ini karena biar mudah membacanya. Nah, untuk aplikasi, lalu ada juga ditambahkan bagian view ini untuk mengatur. Nah, untuk view kan di sini hanya font awesome icon yang ditampilkan itu hanya Falmouth Saucer. Nah, ini tuh hanya bagian icon ini karena memang di bagian sini contohnya cuma Falmouth Saucer. Nah, untuk aplikasi yang dibuat itu tuh ditambahkan bagian ini view font awesome icon. Iconnya adalah title. Jadi
icon yang tertampil itu sesuai title-nya. Jadi di sini kan title-nya ada apa Instagram, apa TikTok. Jadi nanti iconnya bisa bermacam-macam sesuai title-nya seperti itu. Nah, ini juga didapat diatur size-nya. Dan di sini saya beri warna merah untuk si iconnya, gitu. Jadi dia nanti iconnya akan berwarna merah semua, gitu. Setelah itu untuk iconnya sendiri, untuk mencari tahu apa sih nama iconnya, itu tuh dapat dibuka di bagian ini, font Awesome ini, versi 9 yang digunakan, versi 6 yang digunakan, mohon maaf. Misal kita menggunakan font, kita bisa pergi ke bagian, kan ini ada HTML, React, Vue, SVG. Nah, kita gunakan yang bagian React, karena kita menggunakan aplikasi React Native. Nah, untuk itu sendiri ada dua, yakni global import dan individual import. Nah, kita menggunakan individual import untuk mengetahui bagian valpon seperti ini. Jadi kita hanya mengambil bagian valponnya seperti itu. Itu. Oke. Selanjutnya, selanjutnya adalah bottom navigasi. Nah, bottom navigasi merupakan sebuah elemen navigasi yang digunakan baik pada pengembangan website maupun aplikasi. Elemen ini memungkinkan pengguna untuk berpindah-pindah halaman dengan pilihan menu yang ada di bagian bawah layar. Jadi ini untuk melakukan navigasi ke antarmuka lain atau ke halaman lain di aplikasi React Native yang sedang dibuat. Jadi untuk navigasinya sendiri, biasanya navigasi itu ada di bagian slide kiri, atas, atau bawah. Nah, yang digunakan adalah button navigasi, yakni navigasinya ada di bagian bawah. Jadi nanti di bagian bawah akan ada eh, seperti pilihan dan itu untuk melakukan navigasi ke halaman lain. Contohnya adalah yang digunakan sekarang di WhatsApp atau Shopee dan lain sebagainya itu kan menggunakan button navigasi. Jadi dia pilihan menunya ada di bagian bawah aplikasi tersebut. Nah, untuk instalasi button navigasi sendiri, ini tuh ada di bagian ini. Nah, tab navigation ini kita menggunakan npm dengan melakukan npm React Navigation Button Tabs. Ini diinstal dulu, lalu kita menyalin semua ini ke dalam file baru yang dibuat. Nah, file barunya adalah ini. Jadi dia di copy di bagian sini. Dan ini hanya baru template. Jadi kita belum mengotak-atik bagian bottom navigasi ini. Jadi kita membuat file, lalu copy paste dari script yang ada di sini, di copy pastekan ke dalam sini. Hanya itu saja. Seperti itu. Nah, untuk alat dan bahannya ada Android Studio, Android SDK, Command Prompt, VS Code, Font Awesome, dan bottom navigasi. Untuk langkah kerjanya sendiri yang pertama adalah running project Reactive sebelumnya. Lalu kedua adalah instalasi Font Awesome. Ketiga adalah penerapan Font Awesome-nya. Jadi kita menerapkan si ikonnya tadi ke dalam link-link yang kita tampilkan. Icon link seperti itu. Nah, yang keempat adalah penggantian icon. Nah, nomor 5, instalasi bottom navigasi yang seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang keenam adalah penerapan bottom navigasi atau aplikasi ke dalam project dengan cara copy paste script tadi dan juga ada juga di penambahan myactivity.kt itu ada penambahan import Android OS bundle. Nah, ini tuh juga digunakan untuk bottom navigasinya tadi, ditambah juga ada override fun on create. Nah, ini tuh juga bundle untuk navigasinya juga seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menampilkan terlebih dahulu hasil dari font awesome-nya karena nanti harus dibuild ulang. Nah, untuk hasil dari font awesome-nya sendiri seperti ini. Nah, ini kan pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kan di sini ada tulisan, yang tulisan email, nama email, GitHub, terus GitHub-nya. Nah, di sini kita ganti menggunakan icon yang berwarna merah, seperti pengaturan yang dilakukan di Visual Studio tadi. Seperti itu. Nah, hanya mengganti bagian ini saja, icon-iconnya. Seperti itu. Nah, untuk bagian navigasinya, kita lakukan boot aplikasi ulang. Sebentar saya pause dulu.
Nah, untuk selanjutnya, ini tuh running dari aplikasi, dari navigasi bottomnya tadi. Kenapa saya hapus? Karena takutnya menunggu lama untuk running ulang. Nah, untuk perpindahan penggantiannya itu dilakukan pada bagian index.js. Nah, pada bagian import app from. Jadi ini digunakan untuk fokus atau bagian apa sih yang akan ditampilkan. Nah, sebelumnya kan di sini tulisannya app from slice app. Nah, itu ditampilkan, makanya kita menampilkan si bagian utama tadi, yang ada bagian linknya, penggunaan font awesome-nya tadi. Nah, untuk menampilkan button navigasinya, kita merubahnya ke dalam button navigasi yang akan dihubungkan ke dalam button nav yang kita, file button nav yang kita buat sebelumnya, seperti itu. Setelah itu, setelah penggantian ini kita lakukan npm npx run React Native App lagi Android. Seperti itu. Nah, selalu kita akan menghasilkan tampilan seperti ini. Jadi dia hanya tampilan benar-benar cuma tampilan home saja. Jadi ada barnya di atas. Ini bagian screen-nya dan ini di bawah ini adalah bagian dari button navigasinya seperti itu. Jadi hanya sampai menampilkan seperti ini saja, belum diisi apapun. Nah, oke, untuk button navigasi hanya ini. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.